warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Sahibul Bait, Direktur PT Zenta Group Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Turmuzi. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat niat beliau beserta keluarga besarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran pelubung Sami di kantor beliau ini, di tempat beliau ini adalah sebagai berkah untuk Sahibul Bait dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Damanhuri Abdullah, Bapak-bapak Dewan Penasehat Majelis, Dewan Dakwah Majelis, serta ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita atas ridhonya, atas izinnya kita hari ini duduk manis, duduk santai, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi dengan guru kita, tuan guru kita, ustaz kita, orang tua kita di tempat yang insya Allah memiliki keberkahan pada hari ini. Dan semua adalah jamaah sekalian, adalah amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah nikmat yang besar untuk kita semua. Maka barang siapa yang nikmat seperti ini kita syukuri dengan sebaik-baik syukur, Allah akan tambah nikmatnya. Amin. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sangat istimewa ini dan di ujung Sya'ban ini, maka tiang akan sampaikan kepada pelubung Sami satu kalimat Allah di penghujung surat Al-Kahfi, yaitu satu perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala ini diawali oleh tentang dirinya Nabi yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Qur'an ini. Nyatakan dirimu ya Rasulullah, nyatakan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan juga tentang janjiku, kata Allah. Qul ya Muhammad ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Bukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Korea, Pakistan, India, kepada manusia. Sampaikan wahai Rasulullah kepada seluruh manusia. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kamu semua. Yang hadir di depan yang ini manusia apa?
Apa ini? Tuan guru aja baru jin kaca malaikat yang manusia apa tekan aneh? Dan Rasul kita mislukum, sama seperti pelunggu. Apanya sama, modelnya sama, tetapi kualitas yang beda. Kaki kita sama dengan Nabi, tetapi kualitas, makanya kualitasnya adalah yuha ilayya, aku dianugerahi wahyu. Nah, kalau penganugerahan wahyu itu bukan manusia biasa tempatnya. Penganugerahan gelar presiden itu hari ini khusus diberikan kepada siapa? Beli angka Jokowi. Bukan semua penganugerahan gelar ulama itu diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu. Penganugerahan gelar berupa S1, S2 itu orang yang pernah menempuh kuliah. Nah, ini Rasul menyampaikan tentang dirinya, ana basyarum mislukum. Aku ini seperti engkau wahai manusia, cuma satu bedanya, aku dapat wahyu. Nah, orang yang dapat wahyu itu jamaah, orang luar biasa itu. Orang yang sangat luar biasa. Ya. Ada ulama meriwayatkan bahwa darah Nabi itu bisa jadi obat. Nabi pernah berbekam. Lagu ndek jamaah tadi kita. Ada tukang bekam jamaah? Itu Nabi berbekam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berbekam, maka beliau minta hasil bekamannya itu, darahnya itu diminta dibuang, buang darahku katanya, sabda Nabi. Lalu sahabat ini membawa darah Nabi sampai di belakang, darah itu bukan dibuang, diminum oleh sahabat Rasul SAW. Setelah diminum, sahabat ini berkata, di mana Rasul bersabda, di mana kamu buang darahku? Sahabat berkata, ya Rasulullah, aku bukan membuang darahmu, melainkan aku minum darahmu. Apa sabda Nabi? Lalu Nabi dengan tersenyum menjawab, kalau engkau meminum darahku, Allah haramkan engkau disentuh oleh neraka. Ada juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama meriwayatkan bahwa kencing Nabi itu bisa diminum jadi obat. Masya Allah. Dan harum itu Nabi kalau qada'il hajat di Jazirah Arab itu bumi belah sendiri, ya, bumi belah sendiri, lalu menelan qada'il hajat beliau dan baunya harum. Irem nih ibu-ibu ini kita dulu. Itu orang sehebat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amat sangat luar biasa sekali. Maaf Imam Yafiq, sampun yang sampaikan niki. Itu di mana beliau hadir selalu harum. Di sekitar itu, di ruangan itu. Beliau berkata, kenapa beliau seperti ini? Karena beliau pernah membaca Al-Quran dan lalu bermimpi. Setelah bermimpi itu, beliau didatangi oleh Rasul SAW. Lalu Rasul menempelkan mulut mulia beliau ke mulut Imam Yafiq, lalu membacakan ayat Al-Quran. Nah, pas bangunnya itu langsung mulut Imam Yafiq, Masya Allah, sangat harum. Sangat harum. Dan tubuhnya juga harum. Ini kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan pada hari tawajuh itu, yang sampaikan, kalau istighfar berkemungkinan kita digoda oleh setan. Istighfar kita digoda, ibu-ibu. Zikir kita digoda juga oleh setan, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak. Kita digoda zikir kita. Mbe muraan tergoda ibu-ibu di bapak-bapak. Mana juga angka. Bapak-bapak niki, mbe muraan pelungguh tergoda si dengan Nina, atau dengan Nina tergoda si dengan mama, mbe muraan.
pada salah bapak muraan dengan nina tergoda lagu cuma dengan nina niki marah putih hijau dia tahu loas dia tetap hijau lagu di dalam jangan. Nah dengan nina oh lamun itu mama aja putih sabar dia teman bagus lalu apa orang dekat kemerendu niki dia teman bagus lalu tambah karena di buah kuning dengan mama niki ambul ke siapa doang si bebalu wah lain tandang ya kenang keniki itu mama biasa niki boleh tahu satu satak transfer beli pulsa beli macam lagi. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah Rasul ini mulia beliau harum tubuhnya peranan desire Nabi niki harum bahkan ada satu orang malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kuburan desire Nabi. Siapa mereka yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Malaikat ini menyampaikan kepada Nabi, lalu solawatnya ini, ya Rasulullah, ini umatmu namanya si A bersolawat. Dan apa namanya? Hadis ini menyebutkan nama bin yang bersolawat. Makanya ibu kalau kita berzikir itu sendiri bagus aten dia mungkin bagus aten seninan dia mungkin bagus aten semaman dia mungkin bagus aten amak lamun itu berzikir lamun itu beristighfar si suci aten itu si beristighfar dia mungkin suci aten amak dia mungkin suci aten anak nah lamun bersolawat langsung bin tadi mau malaikat itu berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, si Abdullah bin ini, bin disebut namanya, itu bersolawat kepada engkau. Maka Allah bersolawat 10 kali, kalau ada umatnya bersolawat 1 kali. Maka kalau kita mewiridkan solawat, bersolawat kepada Nabi, langsung dengan tawa temau. Maka orang tua kita ini akan mulia. Kalau ada anaknya berwirid membaca terus menerus solawat kepada Nabi, orang tuanya ikut mulia. Tapi kalau anak ini beristighfar, anak ini zikir, anak ini saja yang mulia. Memang orang tuanya juga dapat, tetapi tidak seotomatis solawat. Nah ini hebatnya solawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya kalau belum bersolawat kepada Nabi, seketika itu juga orang tua kita mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata ulama-ulama kita, banyak orang-orang yang segera digeser derajat kewaliannya, derajat kesolehannya, itu lebih banyak orang dapatkan lantaran mereka memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Sa'ban ini bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab bulan Allah, Sa'ban bulan Rasulullah. Nah Ramadan itu bulan umat Nabi besar Muhammad. Ini hadisnya sangat masyhur sekali. Maka karena bulan Nabi besar Muhammad SAW pada bulan ini ngiring ulunggu bersalawat kepada beliau Nabi kita Nabi besar Muhammad. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, maka Nabi bersabda, orang-orang yang datang menziarahi kuburku tidak ubahnya, tidak ada bedanya. Aku lihat dan aku tahu orang yang datang itu pada saat aku masih hidup, aku tanda dia, oh si ini datang, oh si ini datang, oh si ini datang. Nah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, tempat itu tempat sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi umatnya, yaitu Masjid Nabawi.